Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Syukur shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Pastikan hari ini kita mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Syukur, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk kasih setiamu atas hidup kami Bapa. Sampai saat ini kami ada karena kasih setia Tuhan, karena anugerah-Mu. Kami sehat, kami diberkati Tuhan. Saat yang luar biasa lagi bagi kami saat ini untuk menikmati Engkau. Tuhan, kami berdoa hadir di tempat ini. Lawat setiap kami Bapa, biar kami semua boleh mengalami Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku,
kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Kami percaya Tuhan, sampai detik ini kami selalu mengalami kebaikan Tuhan. Kasih penyertaan-Mu selalu kami alami dalam hidup kami Bapa. Kami katakan kepada Engkau Tuhan Allah kami yang sungguh baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh baik Engkau Yesus di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang sama seperti-Mu Bapa.
kasih Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup kami Bapa, hanya bersama dengan Yesus kami sanggup. Hanya karena kekuatan dari Tuhan kami mampu. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Boleh kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Situ. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baik yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami boleh tersungkur di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib buat kami semua. Dan hari ini kembali Tuhan, kami rindu akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami hidup oleh karena firman-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun kami, sehingga tetap kami boleh mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu hari ini. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah berjalan di tengah badai kehidupan. Berjalan di tengah badai kehidupan. Siapa yang tidak pernah menghadapi pergumulan? Atau siapa kita yang belum pernah kita menghadapi masalah yang seolah-olah bahwa masalah itu tidak mampu kita pecahkan seorang diri atau kita memecahkannya dengan akal dan pikiran kita. Melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini di mana kita melihat bahwa Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian.
Setelah melewati masa perbudakan selama 400 tahun, bangsa Israel tidak dilepaskan begitu saja untuk meninggalkan tanah Mesir. Mereka dikejar oleh pasukan Firaun hingga mereka tiba di tepi laut Teberau. Bagi Israel sudah tidak ada jalan keluar lagi dari masalah yang ada pada saat itu. Karena apa? Di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar mereka. Sedangkan di depan mereka terbentang lautan yang luas dan dalam, yaitu Laut Teberau. Tidak ada jalan keluar lagi bagi Israel. Pada saat itu mereka benar-benar dalam keadaan yang terjepit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadangkala pergumulan, kadangkala masalah yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita pernah mendapatkan titik jenuh atau titik di mana kita tidak dapat memecahkan persoalan itu dengan sendiri. Antara aku mau maju atau saya mau mundur dari setiap pergumulan, dari setiap persoalan yang pada saat itu kita sedang hadapi. Tetapi Musa, mari kita bisa belajar dari kehidupan Musa yang seolah-olah di depan mereka itu ada lautan yang cukup luas dan dalam, sedangkan di belakang mereka dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Kisah ini saudara menggambarkan bagaimana badai kehidupan yang sering kali dialami dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika kita mengikut Tuhan, badai inilah yang sering kali kita harus mampu untuk melewati badai, mampu untuk melewati persoalan, mampu untuk melewati masalah tersebut. Begitu besar dan begitu banyak masalah yang menghimpit kehidupan kita sehingga kita merasa tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi pada saat ini saya mau katakan kepada saudara dan saya, segala cara sudah kita tempuh namun tidak membuahkan hasil. Tetapi di dalam Tuhan tentu kita akan mendapatkan hasil. Tentu dalam Tuhan kita akan mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan, dari setiap masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel. Bagaimana cara mereka melalui masalah yang sedang terjadi. Kita bisa belajar dari kehidupan Musa dan bangsa Israel bagaimana mereka caranya sehingga mereka dapat berjalan, sehingga mereka dapat melalui di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Saudara, saat ini saya akan memberikan 4 kunci supaya kita bisa berjalan di tengah-tengah badai. Firman Tuhan yang mengatakan janganlah takut. Kunci yang pertama supaya kita bisa melewati atau kita bisa berjalan di tengah badai kehidupan adalah jangan takut. Saya akan baca sekali lagi untuk saudara. Janganlah takut. Keluaran 14 ayat yang ke-13. Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut. Kita tidak boleh takut terhadap masalah sebesar apapun yang menghimpit kehidupan kita. Kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk kita tidak takut terhadap masalah tersebut. Bebaskan diri dari rasa ketakutan. Karena di dalam ketakutan tidak akan ada damai sejahtera. Di dalam ketakutan saya katakan tidak akan ada damai sejahtera. Oleh karena itu saudara, mintalah damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa untuk memelihara hati kita dan pikiran kita sehingga benar-benar kita tidak perlu takut ketika kita sedang menghadapi badai kehidupan itu. Ketika kita sedang menghadapi persoalan, ketika kita sedang menghadapi masalah yang berat yang seolah-olah itu kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Tetapi firman Tuhan mengatakan janganlah takut. Ketika damai sejahteranya melingkupi kita, kita tidak akan pernah merasa takut lagi. Setiap hari Tuhan katakan jangan takut,
Jangan takut, jangan takut. Itu berarti bahwa Allah sendiri yang mengatakan supaya setiap hari kita tidak perlu takut. Untuk kita boleh menghadapi dari setiap persoalan. Untuk menghadapi tekanan hidup. Untuk menghadapi badai yang datang dalam kehidupan kita. Karena firman-Nya mengatakan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi setiap badai kehidupan tersebut. Kunci yang pertama, supaya kita bisa berjalan di tengah-tengah badai kehidupan itu, jangan takut. Yang kedua saudara, apa kunci yang kita dapatkan supaya kita bisa melewati badai kehidupan itu? Berdirilah tetap. Jangan takut, berdirilah tetap. Berdiri itu berarti kita berdiam diri. Kita berdiam diri, kita mencari Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan. Masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah atau bahkan kita terjatuh. Tapi satu hal yang membuat kita dapat meraih keberhasilan adalah ketika kita bangkit dari kejatuhan dan tetap berdiri atau berdiri kembali. Bukan seberapa kita jatuh. Bukan seberapa dalam kita jatuh, tetapi seberapa kuat kita akan mampu untuk berdiri kembali ketika kita jatuh. Sekali lagi, bukan persoalan seberapa dalam kita jatuh dalam pencobaan, kita jatuh dalam pergumulan, kita jatuh dalam masalah, tetapi seberapa kuat kita mau tetap berdiri dan tetap mengandalkan Tuhan, memandang Dia, karena Dia adalah jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab itulah ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya katakan berdiri artinya kita merenung, kita berbicara kepada Tuhan, menyampaikan apa isi hati kita di hadapan Tuhan. Gunakan seluruh perlengkapan rohani yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Perlengkapan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Setiap hari kita boleh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan damai sejahteranya. Tuhan berikan iman kepada kita supaya kita tetap beriman di dalam Yesus Kristus dan itu adalah senjata kita supaya kita mampu untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dengan bangkit kembali dan tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan meraih keberhasilan. Maka kita akan meraih kesuksesan di tengah-tengah kegagalan. Maka hidup kita akan dijamah. Hidup kita akan disembuhkan. Sakit penyakit kita akan dipulihkan. Karena kita tahu di dalam Tuhan maka Dia akan memberikan segala sesuatu apa yang kami minta. Apa yang saudara minta pada saat ini? Saudara minta kesuksesan? Saudara minta pemulihan? Saudara minta kesembuhan? Tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah, maka Dia akan bekerja untuk kehidupan kita. Kunci yang ketiga, supaya kita bisa melewati badai kehidupan ini. Yang ketiga adalah angkat tongkat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan mengatakan seperti gini. Dan engkau tahu, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Supaya kita bisa melewati badai kehidupan tersebut. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, tetap berdiri. Yang ketiga, angkat tongkat.
Tongkat berbicara tentang kuasa Tuhan. Dengan tongkat ini, maka Musa dapat membelah laut. Pada kisah sebelumnya, bagaimana tulah-tulah menjadi tongkat yang digunakan oleh Musa. Di kisah berikutnya pun Musa menggunakan tongkat ini untuk mengeluarkan air yang dapat diminum oleh bangsa Israel. Dan ada begitu banyak mujizat yang lainnya yang terjadi untuk membuktikan bahwa kuasa Allah itu tetap ada bagi bangsa Israel. Tongkat berbicara tentang kuasa. Dalam Kisah Para Rasul ya pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya, ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus turun atas kehidupan kita, pada saat itulah maka kuasa Tuhan, kuasa Allah kita dapat miliki, kita sudah punya. Kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh-Nya yang telah turun dan tinggal dalam kehidupan hidup kita bersama. Ketahuilah bahwa hal ini dengan yakin bahwa kuasa Tuhan ada melingkupi kehidupan kita. Kuasa ini adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang digunakan oleh Musa untuk dia melakukan mujizatnya. Gunakan otoritas yang telah dia berikan bagi hidup kita. Untuk membelah laut di hadapan kita. Yakinilah, gunakan kuasa Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mampu untuk membelah masalah. Sehingga kita bisa mampu untuk menemukan setiap persoalan. Sehingga kita bisa mampu untuk melewati laut berau tersebut. Yakinilah bahwa kuasa Tuhan dapat digunakan untuk membuka jalan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Perkataan firman Tuhan perkatakan hal-hal yang positif dan perkatakanlah hal-hal yang membangun. Karena ini adalah kuncinya. Saudara dan saya tidak perlu takut. Saudara dan saya ketika kita mencari Tuhan dan berdiri di altarnya, berdiam diri menantikan kuasa Tuhan, maka Dia akan menolong dan memberkati kita. Yang terakhir saudaraku, kunci yang keempat agar kita bisa berjalan di tengah-tengah badai adalah mengulurkan tangan kita. Saya garis bawahi, mengulurkan berbicara tentang hidup berserah kepada Tuhan. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Ayat yang ke-16. Perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak dalam iman tersebut. Itu artinya bahwa Musa berserah kepada Tuhan apa yang terjadi pada saat dia mengulurkan tangannya. Hasil dari tindakan iman inilah yang membuat laut berau pada akhirnya terbelah sehingga Musa dan bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering. Sebelah kanan dan sebelah kiri dia anggap sebagai temboknya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan. Pada hakikatnya iman itu mati. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Laut berau tidak akan terbelah jika Musa tidak mengulurkan tangannya ke atas laut. Otoritas yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak bertindak atau melangkah dengan iman. Sekali lagi saudaraku yang berkati Tuhan. Otoritas yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita tidak akan ada artinya jika kita tidak bertindak dan berani melangkah dengan iman kita. Masalah yang ada harus kita hadapi dengan iman dan keyakinan
bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Apa yang menjadi pergumulanmu saudara pada saat ini? Apa yang menjadi persoalanmu pada saat ini? Mungkin bisnismu, mungkin karirmu, mungkin pekerjaanmu, mungkin pendidikanmu, mungkin anak-anakmu. Tetapi berdirilah, cari hadirat Tuhan. Ulurkan tongkatmu dan tanganmu, itu artinya berserah. Maka Dia akan memberikan kemampuan ilahi yang tidak pernah kita lihat dengan mata jasmani kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi dengan iman yang kita miliki, maka kita akan menyelesaikan masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Bertindaklah, melangkahlah dengan iman, maka kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita di saat tiada jalan. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada saat ini, jangan takut, tetap berdiri bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat keselamatan demi keselamatan dan mujizat demi mujizat yang terjadi di dalam langkah kehidupan kita. Yakinlah akan otoritas yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita. Gunakan otoritas tersebut sebagai orang beriman untuk melangkah dengan berani di tengah-tengah badai yang sedang menimpa saudara. Dan pada akhirnya saudara bisa melewati badai kehidupan tersebut. Asal jangan takut. Tetap berdiri mencari Tuhan. Ulurkan tongkatmu dan berserah kepada Tuhan. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kita. Pada akhirnya saudaraku, bersama dengan Yesus, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mujizat demi mujizat kita akan nikmati. Mujizat demi mujizat kita akan alami. Karena Tuhan tetap akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami, memberikan kekuatan iman kepada kami, untuk kami tidak takut, untuk kami boleh tetap berdiri dan mencari Tuhan. Kami menggunakan tongkat atau kuasa-Mu, dan biarlah kami boleh tetap berserah kepada Tuhan. Karena ketika kami berserah kepada Tuhan, maka kami akan menikmati mujizat demi mujizat tersebut. Dan mujizat itu Tuhan, Engkau akan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati bagi hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati bagi semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan bagi senior pastor kami, Pastor Sandi Toding. Ibu Linda Tuhan, kiranya Engkau Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati mereka. Karena kami tahu Tuhan tanggung jawab yang berat ada di pundak mereka. Tapi bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang sudah memanggil mereka, Engkau yang sudah memilih mereka. Engkau juga Tuhan akan melengkapi dengan kuat kuasa-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan, kiranya Engkau Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkatinya. Dan kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu apa yang mereka buat, yang mereka kerjakan, Engkau sanggup membuatnya mereka berhasil. Karena hidup kami ada dalam rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau tujukan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tujukan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan sukacita kami, sempurnakan firman-Mu, sempurnakan pujian penyembahan kami. Kami hidup diberkati oleh Tuhan, kami hidup di dalam kemenangan. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan. Kita akan menerima berkat Tuhan, berkat yang asal pada Allah tetap akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin.